Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Rizky Riyadi, NIM 38, akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip hukum muamalah kontemporer untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Asuransi Syariah kelas bisnis semester 5A. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah terkait pengertian dari muamalah kontemporer. Jadi muamalah kontemporer merupakan aktualisasi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau hablum minan nas dalam kaitannya dengan keharta bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah di sini adalah jual beli, sewa menyewa, perserikatan, usaha perbankan, asuransi yang Islami, dan lain-lain. Nah, untuk pengertian muamalah secara lebih spesifiknya lagi, kata muamalah atau al-mufa'alah atau saling berbuat artinya. Fikih muamalat adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci, kontemporer pada waktu yang sama, semasa, sewaktu pada masa kini atau dewasa ini. Jadi fikih muamalat kontemporer adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau hablum minan nas dengan kaitannya dengan keharta bendaan dalam bentuk transaksi yang modern atau dilakukan pada zaman saat ini gitu loh, mengikuti perkembangan zaman. Nah, adapun prinsip, sebelum ke prinsip, jadi contoh dari hukum Islam yang berhubungan jadi diawali muncul bidang bahasa fikih oleh para fuqaha atau ahli fikih dibagi dalam 3 besar, yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, akidah ini mengandung kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar, dan lainnya yang berhubungan dengan keimanan. Nah, dalam bidang ibadah mengandung masalah atau menyangkut pautkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Sedangkan dalam bidang muamalah yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, awalnya dalam bidang muamalah ini juga tercakup masalah keluarga seperti perkawinan dan perceraian. Tetapi setelah terjadinya disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Turki Utsmani, maka terjadilah perkembangan pembagian fikih baru. Nah, setelah itu bidang muamalah dipersempit sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk dalam pengertian muamalah. Muamalah tinggal mengatur permasalahan yang menyangkut hubungan seseorang dengan seseorang lainnya dalam bidang ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perkongsian, hibah, upah, dan perseroan. Dalam fikih muamalah ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Misalnya dalam melaksanakan sesuatu, hak atau tindakan. Tindakan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Karena setiap orang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, sengaja ataupun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muamalah ada istilah transaksi. Pada setiap transaksi terdapat beberapa prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam gitu. Yang pertama,
Setiap transaksi mengikat orang atau pihak yang bertransaksi, kecuali transaksi yang jelas-jelas melanggar aturan-aturan syariat. Kedua, syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas namun bertanggung jawab. Ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan keempat, syariat atau syar'i pembuat hukum mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik agar dapat terhindar dari segala bentuk penipuan dan kecurangan. Nah, adapun nih ruang lingkup muamalah atau al-madiyah, yang pertama ada jual beli atau al-bai, tijaroh, gadai, atau jaminan, penanggungan, kafalah dan damam, pembinaan hutang, perseroan atau kongsi, upah, dan lain sebagainya. Akan dilanjutkan menjelaskan di slide selanjutnya. Adapun menurut prinsip hukum Islam, yang pertama itu adalah tauhid. Tauhid ini adalah salah satu yang harus dimiliki khususnya orang Islam ya, kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap insan manusia. Yang kedua, manusia berhubungan langsung dengan Allah atau hablum minallah. Jadi ketika kita memang sudah memiliki hubungan dengan Allah, insya Allah segala peraturan yang telah Allah buat dan sampaikan kepada manusia itu akan dijalani. Yang ketiga, berlanjut ini terhadap konsep adil. Adil di sini artinya tidak berat sebelah. Artinya tidak ada orang yang dirugikan. Ketika memang untung sama-sama untung, ketika rugi memang sama-sama rugi gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan di sisi ini. Adil. Yang keempat ada al-musawamah atau persamaan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dari konsep adil, manusia hubungan Allah, tauhid, konsep persamaan juga artinya di sini tidak membeda-bedakan. Ketika memang dia kaya atau miskin, dalam konsep muamalah atau prinsip hukum Islam itu kita sama gitu derajatnya ini sebagai seorang manusia. Yang kelima ada al-hurriyah yang artinya kemerdekaan. Kemerdekaan yang setiap manusia atau setiap insan ini mempunyai hak untuk merdeka gitu. Yang keenam, amar ma'ruf atau perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Nah, ini salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memang kita sudah memiliki konsep tauhid, sudah memiliki hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, sudah memiliki konsep adil, selanjutnya adalah kita tentunya akan menegakkan mana yang benar dan melarang yang salah. Selanjutnya ada at-taun. Artinya saling tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Kembali lagi terhadap konsep hablum minannas. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Tentunya dengan hubungan ini ada konsep at-taun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Jadi kita sesama manusia ini harus saling tolong-menolong karena kita sudah memiliki hubungan dengan Allah, kita menjalani peraturannya, artinya kita selanjutnya adalah menjalankan konsep selanjutnya terkait hablum minannas. Selanjutnya ada tasamu. Tasamu adalah toleransi. Toleransi artinya menghargai hak-hak yang memang dimiliki oleh orang lain tanpa menyakiti hatinya dan tanpa merugikan orang lain itu tersebut. Nah, selanjutnya ada musyawarah dan asad atau jalan tengah. Nah, adapun ciri Islam adalah ciri hukum Islam. Pertama memang dari wahyu Allah, kedua dari prinsip akidah, jamaiyah atau secara artinya menurut KBBI adalah melihat gitu loh. Yang keempat tentunya kita untuk mencapai kesejahteraan untuk umat gitu loh. Tujuan hukum Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Adapun konsep perjanjian hukum Islam yang pertama perikatan hutang, perikatan benda, perikatan melakukan sesuatu dan perikatan menjamin. Nah, jenis-jenis akad ini sudah saya jelaskan tadi di awal, mungkin untuk jelasin seperti ini ya. Nah,
Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pemateri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.